Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang ibu-ibu KPM yang telah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah berkenan hadir di sini. Ibu-ibu semua dengan sehat bisa berkumpul di sini, belajar di sini bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai sesi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bu ya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Dimulai Al-Fatihah. Berdoa selesai. Nah, Bu, pada sesi sebelumnya Ibu sudah mempelajari apa saja? Apa saja Bu? Masih ingat? Oh iya, betul. Kita harus bisa memperhatikan gizi diri sendiri, baik untuk anak kita nantinya, agar harapan dan cita-cita anak kita tercapai dengan baik gitu ya. Nah, jangan sampai ibu-ibu di sesi-sesi sebelumnya hanya belajar saja, akan tetapi tidak dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Itu harus dipraktekkan Bu. Nah Bu, kita juga di modul kesehatan ini yang harus disampaikan bahwa kesehatan diri dan lingkungan sangat penting Bu, agar anak-anak kita tidak gampang sakit, sehingga cita-cita mereka bisa tercapai dengan baik Bu. Jadi ibu-ibu semuanya bukan hanya memperhatikan gizinya saja, akan tetapi kesehatan diri ibu-ibu juga harus diperhatikan. Begitu pula kesehatan lingkungan harus dijaga Bu, agar anak kita bisa sehat ya Bu ya, bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Biar nantinya apa? Biar nantinya anak-anak ibu bisa berkembang, bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sampai harapan dan cita-cita anak ibu masing-masing bisa tercapai. Pan anak-anak ibu pengen ada yang jadi polisi, pengen ada yang jadi TNI. Masa anak-anak ibu tumbuhnya di bawah 160, kan tingginya kan nggak bisa. Jadi harus tinggi, harus badannya harus sehat gitu kan. Itu berawal dari kebutuhan nutrisi ibu dulu masing-masing. Nah, perkenalkan tujuan pertemuan sesi ini, kita akan belajar tentang kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan gizi, serta cara mencegah dan menanggulanginya. Dan nanti juga kita akan belajar bagaimana pentingnya BAB di tempat yang sehat, di jamban yang sehat, dan pentingnya mencuci tangan dengan baik menggunakan air mengalir dan sabun. Komo sekarang lagi usum COVID ya Bu ya, kita harus dirutinkan bagaimana kita harus mencuci tangan dengan baik, menggunakan sabun dan air mengalir, agar kita bisa terhindar dari infeksi kuman-kuman yang berbahaya yang nantinya akan menghambat berinteraksi dengan anak-anak kita masing-masing, yang nantinya anak-anak ibu kena sakit juga oleh virus-virus yang berbahaya Bu ya. Nah Bu, sebelumnya pernah nggak anak ibu sakit? Pernah, oke. Pernah sakit apa aja Bu? Mencret ya, terus pilek, terus apa lagi, demam ya. Ibu Ai, anaknya pernah sakit apa Bu Ai? Salatri. Salatri. Oke, itu adalah penyebabnya tidak memperhatikan kesehatan diri dan lingkungan. Terus, apakah pernah anak ibu mengalami diare? Pernah. Apakah pernah juga anaknya Ibu Nuri mengalami cacingan Bu? Pernah. Apakah pernah terkena malaria anaknya Ibu Reja? Pernah nggak? Nah, memang malaria itu ada suatu bagian daerah endemik tersendiri, namun kita juga harus mewaspadai, takutnya akan terjadi di lingkungan sekitar kita, karena lingkungan yang kotor itu akan mengundang berbagai penyakit Bu. Nah Bu, lihat, perhatikan ke depan di sini Bu. Di sini ada flip chart bagan. Ketika anak ibu yang sering sakit, pertumbuhannya pasti akan terganggu. Anak ibu yang apabila sering sakit, saya ulang,
Anak ibu yang sering sakit nanti pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi yang harusnya digunakan untuk tumbuh dan berkembang malah digunakan untuk melawan penyakit karena daya tahan imun dan metabolismenya rendah gitu kan, sehingga anak ibu akan beresiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat dan kemudian tidak cerdas, malah nanti tidak tumbuh tinggi sesuai dengan umurnya. Nah, makanya pentingnya kesehatan lingkungan dan kesehatan diri masing-masing sangat perlu dijaga. Nah, nanti kita akan belajar itu. Oke. Sip.